yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Tetap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Oh, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Oh, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Oh, berada di dekatmu. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Oh, oh, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Oh, berada di dekatmu. Oh, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku
rindu berada di dekatmu. Haleluya, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu berada di dekatmu, berada di dekatmu, oh, berada di dekatmu. Oh, hanya kau yang ku rindu, pribadimu Tuhan. Engkaulah kerinduan dalam jiwaku. Ku mau selalu rindu di dalammu, memujimu, memuliakanmu, Tuhan yang ajaib. Besarlah kau Tuhan dan ajaib. Ku sembah kau, ku tinggikan kau. Besarlah, ajaiblah kau Tuhan. Kau dimuliakan, layak pribadimu disembah, layak engkau ku tinggikan. Besar kau Tuhan, tiada yang sepertimu. Bagimu hormat dan kuasa, keagungan. Haleluya, biar segala yang bernafas memujimu, memuliakanmu Tuhan. Terpujilah kau, haleluya. Layak, layak engkau Tuhan. Haleluya, kami beri syukur, kami beri sembah bagimu Yesus. Oh, haleluya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan,
Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan kami lalui, bahkan di pagi hari ini, kami mengucap syukur bahwa setiap pagi yang kami lalui pasti Tuhan punya rencana. Oleh karena itu memberkati semua kami di pagi hari ini dengan firman-Mu, supaya minggu yang kami lalui minggu ini adalah minggu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami semua. Urapan-Mu turun memenuhi kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di langit dan di bumi, itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, minta maaf ada gangguan sedikit tadi. Dan mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Roma, kitab Roma pasal 15, ayat yang kita akan lihat ayat yang ke Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan Injil, mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun sedikit agak gangguan, saya berharap bahwa suara saya masih tetap dapat didengar. Nah, bagian pembacaan kita dengan judul Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Lemah dan Orang yang Kuat. Apa yang dimaksudkan dengan orang lemah dan orang yang kuat? Konteksnya bukan fisik, dan konteksnya itu bukan juga standar-standar kehidupan sosial, bahwa seperti orang kaya atau orang miskin, tetapi lebih kepada porsi iman, pertumbuhan iman, porsi rohaninya, itu yang paling utama. Oleh karena itu, nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, biar ini menjadi kekuatan bagi kita di pagi hari ini untuk melihat atau untuk memasuki hari kerja kita di pagi hari ini, menuju hari-hari selanjutnya di dalam minggu ini. Saya percaya orang berdoa, saya percaya orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, pasti punya kekuatan yang baru. Ya, mereka akan tetap bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus memulai dengan kata yang begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Iman, berbicara tentang iman menuju ke surga atau iman kepada Tuhan, itu bicara personal, itu setiap pribadi kita. Tetapi, saudara dengar ini, ketika kita menikmati kuasa penebusan keselamatan, kita tidak bisa egois. Kita juga harus punya kerinduan yang dalam untuk melihat lebih jauh bahwa di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa di dunia luar sana orang mengkategorikan bahwa agama Kristen itu adalah agama siar. Nah, kita sebagai orang percaya sendiri memang kita tidak bertumpu kepada agama, karena bukan itu esensinya, ya. Pada prinsipnya begini, agama itu ciptaan manusia. Apapun orang mau pakai alasan, tetapi harus ada tokoh di situ yang membangun atau yang membentuk, memulai satu kepercayaan yang disebut agama. Tetapi kekristenan tidak dalam konteks agama. Kekristenan itu adalah kabar baik. Pokok daripada kekristenan itu adalah Kristus. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada yang lain. Kita tidak melihat Bapa, ya, tetapi melalui Yesus dikatakan kita melalui Yesus kita tahu siapa itu Bapa. Nah, konteks yang pagi hari ini membawa kita untuk melihat sesama. Kita tidak egois, tetapi kita melihat sesama. Bagaimana kita harus bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Bukan menjadi celah ketika kita melihat ada orang sesama kita yang lemah iman atau kurang di dalam pengenalan rohaninya dia. Tetapi nasihat Paulus dalam firman Tuhan ini, dia berkata bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kata wajib itu artinya tidak bisa ditinggalkan. Ya. Saudara harus melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, satu waktu ada sebuah cerita bahwa ada seorang pemuda sudah cukup dewasa. Bahkan dia berumur yang sebenarnya sudah pantas untuk menikah. Umurnya sekitar 30. Nah, memang dia tidak hidup benar di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa dia juga menjadi orang Kristen, tapi cuma nama orang Kristen. Nah, petualangan hidupnya dalam pekerjaan itulah yang membuat dia tidak punya waktu yang banyak lagi. Jadi dia merasa bahwa yang penting bagi dia itu adalah bagaimana dia mencari nafkah, lalu kemudian nanti membentuk keluarga, dan keluarga itu bisa hidup layak. Nah, itu yang dia lakoni terus. Sehingga satu waktu ketika dia bangun pagi hari, dia merasa bahwa hidup itu hampa. Dia renungkan begitu dalam tentang keberadaan hidupnya, dan dia merasakan bahwa dia butuh Tuhan. Nah, katakanlah pada waktu hari itu ketika sesuatu itu sedang membuat dia gelisah tentang hidup dia yang kosong, kira-kira hari Sabtu. Jadi hari itu begitu menggelisahkan dia. Lalu kemudian dia memutuskan untuk besok hari Minggu dia ke gereja.
Nah, saudaraku, waktu dia ke gereja, ada beberapa orang yang cukup mengenal orang ini. Jadi waktu dia ke gereja, pandangan mereka kepada dia itu agak kurang kurang mengenakan. Karena mereka ada yang beberapa orang yang dalam hatinya itu, walaupun cuma dalam hati, tapi itu tergambar di dalam sikap mereka. mereka. Jadi pandangan mereka terhadap si pemuda dewasa ini yang masuk gereja pada pertama kali itu setelah mereka mengenal dia, itu kurang mengenakan. Jadi bisalah gini, dalam kata-kata mereka tuh, lihat itu orang ini baru muncul, gitu ya. Lalu sambutan juga orang-orang yang melayani kepada dia hari itu juga kurang enak. Ya. Nah, jadi semua mata memandang dia sebagai pendosa. Tapi dia masuk aja terus sampai di dalam. Ketika ibadah baru mulai, tiba-tiba HP-nya bunyi. Dan itu cukup membuat konsentrasi semua orang di situ beralih kepada dia, ya, bukan kepada pemimpin ibadah. Tiba-tiba waktu dia berusaha untuk mematikan HP, ya, dia tidak sempat lagi mau lihat siapa lagi yang panggil, tapi dia berusaha untuk mematikan HP. Tapi tiba-tiba dia sadar bahwa semua ruang ibadah itu, semua orang yang hadir dalam ruang ibadah itu memandang dia dengan pandangan yang melecehkan, memandang rendah, membuat keributan, mengganggu orang, semua. Jadi dari dari muka mereka melihat dia sebagai satu penghakiman. Dan ini sangat meresahkan dia. Dia memandang kiri kanan dan dia melihat bahkan sampai kepada pendeta. Waktu dia lihat itu, pendetanya lagi duduk, belum pada bagian pendeta karena masih pemimpin ibadah yang pimpin ibadah. Jadi waktu dia melihat pendetanya, tiba-tiba pendetanya itu menyeringai, gitu, memberikan pandangan yang tidak mengenakan. Yang artinya begini, kalau kamu anak kecil itu sudah saya tegur, gitu. Nah, lalu dia mencoba tenang. Dia mencoba tenang beberapa saat, tapi pandangan-pandangan itu belum juga reda, gitu. Sesekali ada orang-orang juga masih memandang dia. Nah, saudara, pada puncaknya ada seorang ibu berkata dengan agak sedikit lembut tapi cukup didengar oleh dia. Ya. Nah, bahasanya kira-kira begini, merasa seperti punya HP sendiri, ya. Lalu dia menoleh, dia melihat ibu itu mencibir. Saudara, akhirnya karena ketidaknyamanan itu, di tengah-tengah ibadah yang sedang memulai itu, beberapa mungkin seremonialnya lagu atau apalah gitu, tapi akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Karena memang dia merasa tidak nyaman, dia merasa dihakimi, dia merasa semua. Dia keluar, saudara. Dia keluar, dia lebih galau lagi. Karena sehari sebelumnya, hari Sabtu, dia begitu gelisah dengan keberadaan hidupnya. Tapi waktu dia datang ke gereja, justru dia dibuat lebih gelisah lagi dari orang-orang yang merasa bahwa mereka itu lebih rohani dan lebih mengenal Tuhan. Nah, saudaraku, di tengah galau itu tiba-tiba teleponnya bunyi ulang. Ternyata temannya menelpon dia. Hey bro, ada kegiatan apa? Gitu. Tidak, saya tidak kemana-mana. Saya tadi sempat ke gereja. Cuma seperti itu. Ayo, kita jemput. Kami jemput, kita jalan-jalan. Singkat cerita, mereka datang, lalu membawa dia dan mereka pergi ke suatu tempat wisata. Di sana, dia bersuka cita, ya, dengan suasana yang indah, tetapi itu belum bisa menghapus pengalaman singkat tadi di gereja. Dia melihat bahwa banyak orang itu begitu menuduh dan melihat dia sebagai seorang pendosa yang sangat bersalah. Gitu. Dan temannya datang dan berkata kepada dia begini, sepertinya hari ini tidak menyenangkan bagi kamu. Kenapa kamu tidak menikmati hari tempat wisata ini? Nah, tapi dia diam, dia tidak ngomong. Lalu temannya satu bilang gini, gimana kalau sebentar kita pergi ke satu tempat? Dia bilang oke. Nah, setelah pulang, beberapa saat kemudian, agak mulai malam, mereka mengajak dia ke suatu tempat. Ya, ternyata di situ memang tempat kongko, gitu ya, tempat kumpul, tempat orang refreshing. Ya, lihat gini, oh ternyata itu bar. Memang itu bukan hal yang baru bagi dia. Ya, tapi baru hari ini dia mendapat ajakan istimewa ke suatu bar yang cukup terkenal di kota itu. Dan bar itu cukup besar. Nah, saudara, waktu dia masuk,
Ya, waktu dia masuk bar itu, dia lihat suasana itu begitu ramai. Tapi begitu dia masuk, terus ada beberapa orang wanita datang, lalu menghampiri dia, memegang tangannya dan berkata, "Selamat datang. Kok baru kelihatan? Kemana aja bang?" Gitu, ya. Oke, dia diantar di tempat duduk, ya, dipegang, diantar di tempat duduk. Itu. Lalu ditanya mau minum apa, itu semua diservis luar biasa. Saudara tahu? Lalu kemudian ada seorang pelayan datang dan membawa sebuah gelas, ya, sebuah minuman, gitu. Lalu menaruh tanpa sengaja minuman itu tumpah. Itu tanpa sengaja dari pelayan itu minuman itu, walaupun tidak mengenal baju daripada si pemuda ini, tetapi tiba-tiba para wanita-wanita itu datang dan bilang, "Oh maaf, 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 kami akan menggantikan dengan minuman yang paling baik, ya, minuman yang baru lagi." Singkat kata dia diservis sedemikian rupa, tidak ada kata-kata penghujatan, semuanya menyambut dia dengan sukacita, semuanya senang. Lalu sejak saat itu dia menjadi orang yang tetap atau orang yang rutin datang ke tempat diskotik tersebut. Ya. Nah, saudara lihat ada hal yang terhilang di sini. Ya. Seberapa saya dan saudara merasakan bahwa kita itu begitu rohani, lalu kita memandang orang yang kita lihat orang itu belum rohani dengan satu pandangan, atau kita memperlakukan satu perlakuan yang tidak pantas itu, atau tidak membawa dia kepada Tuhan, tetapi melukai hatinya. Berapa banyak, saudara? Mungkin itu terlalu ekstrim bagi orang-orang seperti saya dan Bapak Ibu. Tidak mungkin hal itu terjadi kepada kita. Tapi begini, dalam level yang lebih kecil, mungkin kita ada di satu tempat, ya, lalu kita lihat ada orang yang lewat. Bukannya hati kita itu tersentuh untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada dia, atau kita berkenal untuk menyampaikan sesuatu yang punya nilai kekal, tapi kita melihat dia saja begitu dan kita bilang dasar orang tidak percaya. Ya. Lalu kita melihat perlakuan orang yang memang mereka belum mengenal Tuhan. Hati, pikiran kita terkonek, tetapi bukan untuk membawa dia kepada keselamatan, tetapi kita lalu membangun tembok. Kita bangun tembok karena kita merasa bahwa kita paling rohani. Bahkan mungkin yang lebih harus lagi, kita merasa bahwa kita sudah lebih baik hidup kita karena kita rutin ke gereja, kita rajin baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Semuanya ini memang baik, semua ini memang baik. Tapi kita merasa bahwa kita lebih dari itu dibandingkan dengan orang-orang yang ada, yang kita lihat bahwa mereka itu adalah orang yang belum diselamatkan atau orang belum bertobat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perlu kita perbaiki semuanya ini dimanapun saudara berada. Terutama saudara yang sedang dalam aktivitas rutinitas kerja, atau saudara sedang melakukan segala sesuatu bisnis atau apapun. Ini sangat penting bagi orang Kristen. Supaya apa? Supaya firman Tuhan katakan begini, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya. Jadi bukan kita melihat orang itu susah lalu kita memberi saja, bukan. Itu adalah follow up daripada apa yang ada di hati kita, atau tindakan kita yang lain yang lebih utama adalah membawa dia kepada Yesus. Dengan perlakuan kita yang dalam tanda kutip kita penuh dengan kasih, ya, tanpa melihat apapun, tanpa melihat keadaan orang lain. Teman saya kalau ke Surabaya saya pasti ketemu dia. Jadi banyak hal-hal yang dia selalu bercerita kepada saya, hal-hal yang rutin itu terjadi dan itu menjadi berkat bagi saya. Dia cerita begini. Dia bilang begini, "Pano, satu waktu saya ditegur Tuhan. Lalu saya tanya, seperti apa pikiran saya, mungkin dia melakukan hal yang salah atau apapun. Lalu dia bilang begini, satu waktu Tuhan memberkati dia dengan usaha. Usahanya berjalan baik semuanya. Lalu kemudian dia terlibat di dalam pelayanan. Dia menghormati orang tua. Pokoknya dia bilang semua yang ada di Alkitab itu saya lakukan semampu yang saya bisa. Dan menurut dia bilang, menurut saya, dia bilang, saya hampir tidak ada cacat. Nah, satu waktu ketika dia pergi ke gereja, begitu dia duduk di bangku, dia duduk di kursi, begitu dia duduk, lalu tiba-tiba kata ini datang.
Kamu sombong. Kamu sangat sombong. Loh, Tuhan, saya berusaha untuk rendah hati, saya berusaha untuk apa yang saya punya, saya lihat teman-teman yang kurang, saya beri. Lalu dia duduk dan tiba-tiba suara itu berkata begini buat dia. Kamu pikir bahwa segala sesuatu yang kamu bangun baik itu, lalu kamu itu menjadi yang lebih daripada yang lain. Saudara, dia bilang ini mungkin bagi orang lain itu hal biasa. Tapi pada waktu itu, penuh, saya betul-betul merasa bahwa saya paling sombong rohani. Walaupun saya tidak melakukan atau saya tidak meremehkan orang. Tapi saya merasa diri saya itu lebih daripada yang orang rasakan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dia bilang ini saya bertobat. Ternyata begini, pertobatan itu di dalam ego kita harus kita lakukan setiap waktu. Saudara, saya diberkati dengan cerita ini. Cerita yang sangat sederhana. Kesaksian yang tidak spektakuler gitu ya, tapi karakter itu penting sekali di sini. Jadi Paulus memberikan nasihat ya, orang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat ya, pada ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini poin saudara-saudara, ini poin ya. Saudara dimanapun saudara berada. Penginjilan yang terbaik, saudara dengar ini, penginjilan yang terbaik adalah diri kamu. Ya. Penginjilan yang terbaik adalah hidup kamu. Itu yang lebih utama, saudara. Itu yang paling utama. Kami selalu diajarkan ini di dalam Hagai Institute karena saya mengikuti pelatihan untuk jadi fakulti pengajar. Jadi dari hari pertama pengenalan, lalu hari kedua, tiga, empat, sampai hari kelima kita diulang dan diulang terus. Berkata begini, ketika engkau mempresentasikan apa tentang yang kamu dapat untuk memberikan edukasi kepada semua orang yang hadir, ya, ingat bahwa kita dilatih untuk memakai PowerPoint itu, PPT itu, dengan sesimpel, dengan sederhana tetapi kuat pesannya, ya. Sederhana tapi kuat pesannya. Jadi tidak bisa membuat PowerPoint itu begitu ramai gitu ya, tetapi harus dia dia menarik itu, dan dia menarik dan membuat orang untuk memperhatikan itu isi. Nah, tapi persoalannya begini, kalau di suatu tempat yang mungkin koneksi internetnya tidak bagus atau pada saat tertentu laptop atau sarana yang kita pakai itu bermasalah. Nah, ini bahasa yang paling bagus ya. Pengajar kita namanya Ibu Maimunah Natasha, itu beliau orang yang tua, dia selalu bilang begini, ingat. Pada akhirnya kamulah adalah PowerPoint itu. Kamu adalah PowerPoint itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu adalah PowerPoint itu. Orang akan melihat PowerPoint kamu. Dia akan tidak lihat yang lain. Dan itu akan berbicara, PowerPoint kamu itu hidupmu, itu PowerPoint kamu itu sendiri, semua lakukan di depanmu itu akan berbicara lebih kuat daripada perkataanmu. Jadi, hidupmu di depan itu akan berbicara lebih kuat daripada perkataan. Nah, kenapa kita sulit? Sebenarnya gini, kenapa kita mungkin bukan sulit, tapi mungkin tidak maksimal kita memperkatakan firman itu didengar orang dan kita berharap bahwa orang itu menerima dengan sukacita, atau orang itu berkata amin, atau lebih daripada itu yang kita harapkan bahwa dia bertobat. Kenapa kita berkuar-kuar tapi reaksi daripada orang cuma satu, bahwa hidup kita lah yang harus lebih berbicara kuat daripada perkataan kita. Karena itulah Paulus bilang gini, kita yang kuat. Dengar, kita yang kuat. Siapa saudara? Kita yang kuat di dalam Tuhan. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Bahwa kalau kita merasa kita kuat di dalam Tuhan, saudara dengar, kita harus berbagi. Ya. Saya ulangi lagi, ada satu ilustrasi yang bagus sekali ya kita dapat selama ikut misi, pelajaran misi ya, walaupun dia
konteksnya itu tekstual, tapi karena itu beberapa kali diulang, jadi itu indah sekali. Sebuah genangan air itu, judulnya genangan air. Genangan air, ya, dia ada di dalam kolam, itu satu kolam, dan dia tidak kemana-mana. Kemudian apa? Air itu menjadi tidak sehat, kemudian air itu menjadi berkurang karena penguapan dan sebagainya, tapi kemudian air itu busuk. Tapi dia bilang, coba lihat air yang mengalir. Coba lihat air yang mengalir. Dia akan segar terus. Dia sampai di satu tempat untuk sementara, tapi kemudian dia teraliri lagi. Dia akan menjadi segar terus. Jadi kita harus mengeksplor apa yang baik, yang kuat di dalam kita, supaya yang baru itu muncul. Jadi dengan memberikan hidup kita, memperhatikan orang lain, kita sedang mengeluarkan untuk kita diisi yang baru. Saudara, ini bagus sekali ilustrasi tentang Sungai Yordan, antara perbedaan antara Sungai Yordan dan Laut Mati. Ya, jadi Sungai Yordan itu tercipta dari aliran air yang turun dari Gunung Hermon. Aliran air itu ada beberapa mata air kecil di atas gunung, dan juga salju abadi itu yang mencair. Dia turun terus masuk ke kerak bumi, ya, kerak tanah itu, lalu dia muncul di permukaan di tanah yang agak sedikit datar dalam bentuk sungai-sungai kecil. Dan itulah yang disebut Sungai Yordan. Karena banyak, ya, Sungai Yordan bukan satu tapi banyak. Jadi dia bentuk itu terus. Nah, air ini adalah air yang paling segar dan memberikan kesuburan kepada daratan dari Yordania dan juga sebagian dari Israel. Dan itu subur sekali, daerah itu subur. Nah, kemudian dia mengalir terus mentok sampai dia masuk di kerak bumi. Itu hilang, gitu kan? Dia masuk di kerak di celah batu. Itu perjalanan yang paling panjang sampai akhirnya dia mentok di Laut Mati. Nah, disebut Laut Mati karena memang itulah posisi kolam yang paling terendah di bumi. Tidak lagi yang lebih rendah. Jadi karena dia sampai di situ, lalu dia tidak kemana-mana lagi. Karena itulah di Laut Mati, tingkat salinitas atau kadar garam itu sangat amat tinggi. Karena dia tidak kemana-mana. Kalau itu laut besar, dia mau busuk tidak bisa. Tapi akhirnya dia mengalami suatu perubahan kimiawi di dalamnya. Jadi unsur-unsur sedimen, tanah itu mempengaruhi kondisi air, sehingga akhirnya kadar garamnya itu begitu sangat tinggi. Semua kita yang masuk di situ pasti timbul, ya, karena untuk masuk ke dalam sangat susah, karena mata aja perih sekali karena garamnya sangat tinggi, sangat amat tinggi. Tapi dengar, di Laut Mati, ya, tidak ada satu kehidupan pun, tidak ada satu kehidupan pun. Mikroorganisme saja mati di sana, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, karena itulah ayat 7 dia bilang begini, ya, ayat 7 daripada Roma 15 ini. Dia bilang, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Wow, ini indah, saudara. Ya, ini luar biasa, ini indah. Kenapa? Karena begini, ternyata apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara dengar ini. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Ya, kemuliaan Tuhan luar biasa. Tapi kalau saudara punya andil, saudara diberikan kesempatan untuk mempunyai andil, memberikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Wah, itu luar biasa. Dengan cara apa? Ya, ini dengan cara seperti ini. Ya, kita memuliakan Tuhan, lalu dia dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberkati semua kita. Saya juga dan Bapak Ibu juga untuk memulai aktivitas kita di hari Senin ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, kuat di dalam iman, di dalam kerohanian kami. Tapi kami juga sadar bahwa itu bukan milik kami. Kami mendapatkannya dengan cuma-cuma oleh karena Kristus yang telah mengasihi, mengaruniakannya semua itu kepada kami. Dan biarlah dengan itu pun kami berbagi hidup ini kepada orang lain, kepada orang-orang yang masih terhilang. Baik mereka dalam skala kecil maupun dalam skala yang besar.
orang-orang yang suam-suam, orang-orang yang benar-benar terhilang. Kami berdoa Tuhan memberikan kami semua kekuatan supaya dimanapun kami berada, ada kesaksian hidup, dan lebih daripada itu, Tuhan namamu dipermuliakan di dalam kami. Kami tahu kami lemah, kami kurang, tapi kami punya Roh Kudus, kami punya Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus pribadi yang akan menuntun, menguatkan, mengajar, dan menopang kami. Kami mau mengandalkan itu di dalam nama Yesus. Kami mau mengandalkan Roh Kudus itu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa dan mengutus hamba-hambamu untuk kembali kepada marketplace. Biarlah di sana mereka melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Kami sambut pagi hari ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa di langit dan di bumi itu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. When the mountains fall and the sea turns to gold, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're chain our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord.